ekonomi saya waktu itu kurang baik ya, tapi tetap aja memberi sebisa mungkin gitu. Hanya bisa memberi makanan, ya makanan, hanya bisa memberi uang saku yang sedikit, ya udah ditinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa nikmat sedekah, insya Allah banyak berkah. Semoga semuanya pemirsa sehat selalu ya. Nah, kita hari ini pengen ngobrol-ngobrol sama nanti bintang tamu di Zoom kita tentang bagaimana beliau ngebangun usaha tuh lewat sedekah dan sholawat, Pak. Ada Tante Iva dari Yogyakarta. Papa kalau denger Jogja itu selalu seneng. Iya bener, makanannya, terus kotanya, orang-orangnya, nyenengin. Jogja, ayo abis ini kita ke Jogja. Assalamualaikum pemirsa semua, sehat ya insya Allah. Pikirannya juga senang, hatinya senang ya Kum ya. Iya. Nggak ada duka, nggak ada kesusahan. Dan senantiasa kita diizinkan oleh Allah belajar termasuk pada hari ini. Dari siapa kita belajar Kumi? Tante Iva. Tante Iva. Tentang apa? Tentang usaha. Ngebangun usaha lewat sedekah dan sholawat. Iya, dan juga tentang perjalanan hidupnya yang jatuh bangun. Gitu ya. Kita perlu belajar dari perjalanan orang demi orang, dari hamba-hamba Allah. Supaya kita bisa ngelihat, oh bisa ya. Oh begitu caranya ya, insya Allah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Oke, silakan Kokumi. Dialog sama Tante Iva. Assalamualaikum Tante Iva. Waalaikumsalam. Boleh dong ceritain ke, alhamdulillah baik. Boleh dong ceritain ke kita sama pemirsa yang lain yang lagi nonton. Gimana sih cerita jatuh bangun Tante Iva? Dari episode susah dulu ya. Karena pemirsa seneng kalau ada yang, sama sama gue gitu. Sama sama kita gitu. Silakan Mbak. Ya alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak Yai Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi waktu itu kami tuh punya cita-cita untuk menjadi entrepreneur gitu ya. Jadi tujuannya itu membuka lapangan pekerjaan karena waktu itu ada krisis moneter seperti sekarang tapi sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu kan. Nah, jadi kami tuh punya cita-cita untuk itu gitu, untuk membuka lapangan pekerjaan. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Jadi 8 tahun kita berusaha itu kok belum diberi jalan gitu. Jadi kayaknya itu hanya mimpi belaka gitu, hanya idealisme saja. Ternyata nggak semudah itu. Berapa lama dari mulai merasa belum hasilnya itu sebenarnya berapa lama sih? 8 tahun. 8 tahun, jadi cukup membuat wajar ya merasa putus asa tuh wajar karena 8 tahun ya. Iya, karena kalau usaha itu kan seharusnya maksimal 4 tahun ya bisa dilihat ini berhasil atau tidak gitu. Iya, tapi ini 8 ternyata tahun saya masih ya. bertahan Allah. 8 tahun. Nah akhirnya saya bertanya sama Allah, ya Allah mungkin ini bukan jalan saya menjadi seorang entrepreneur gitu. Kemudian saya lepaskan saja ya. Kemudian saya banyak sholat, kemudian banyak mengkoreksi diri atau mengevaluasi diri, berserah diri dengan cara diem di rumah gitu. Jadi saya berhenti ikut pameran. Kalau dulu kan berusaha terus gitu ya, pameran, terus pokoknya ikhtiar lahir itu maksimal gitu. Nah ternyata ada kurangnya nih, ternyata kurang melibatkan Allah. Jadi saya tuh waktu itu sadar bahwa di setiap langkah itu ikhtiar dulu gitu. Setelah tahu ilmunya dari Yai Yusuf Mansur, tahu ternyata kurang melibatkan Allah ketika kita akan melangkah gitu. Jadi hasilnya tuh ada tapi hilang seperti itu. Nah akhirnya saya berserah diri, kemudian bertemu dengan beberapa guru juga, ya Yusuf Mansur, kemudian Syekh Mustafa Mas'ud yang ada di Jogja sekarang. Itu tuh intinya mengajak sholawat gitu. Jadi sholawat itu untuk saya itu menumbuhkan cinta kepada Rasulullah gitu. Masya Allah. Jadi
Jadi itu sih intinya yang diajak oleh guru-guru itu. Jadi bagaimana sih kita menumbuhkan cinta kepada orang yang paling dicintai oleh Allah gitu. Dan ketika kita sudah dekat Masya itu Allah, Masya Allah. Mungkin kita minta satu yang diberi lebih gitu. Jadi nggak usah minta pun udah diberi gitu kan. Kemudian yang kedua saya juga minta doa ibu gitu. Ibu itu tahajudnya istiqomah ya, lebih melibatkan Allah dengan setiap keputusan yang kami ambil gitu. Yang kemudian yang ketiga itu berkunjung ke panti asuhan atau difabel. Nah di situ kan keadaan ekonomi saya waktu itu kurang baik ya, tapi tetap aja memberi sebisa mungkin gitu. Hanya bisa memberi makanan, ya makanan, hanya bisa memberi uang saku yang sedikit, ya udah ditinggalkan sedikit gitu. Tapi lebih banyak berkunjung ke panti difabel dengan sedekah sebisa mungkin. Nah kemudian ada keajaiban gitu. Masya Jadi Allah. waktu itu udah gak mungkin banget karena udah 8 tahun ya, itu kalau dari pebisnis tuh udah gak visible gitu ya bisnisnya. Nah kemudian sedekah sebisa mungkin, ada keajaiban saya dipanggil di job fair untuk teman-teman difabel. Waktu itu Yakum, jadi itu yayasan difabel di Jalan Kaliurang KM14. Nah di situ keadaan perusahaan saya tuh udah mau tutup gitu kan, karena dia tinggal menyelesaikan kewajiban gitu kan, nggak bisa langsung tutup tapi harus ada kewajiban-kewajiban yang harus dibayar gitu. Jadi mau nggak mau diberesin dulu. Nah ada yang mau magang atau belajar, itu teman-teman difabel. Nah kalau dari logika itu kan nggak usah diterima karena keadaan ekonomi keuangan sulit ya. Tapi karena mereka tuh tekadnya tinggi untuk belajar, ya udah yang penting kita belajar gitu kan. Bismillah belajar, tinggal di rumah, insya Allah kalau makan masih cukup lah. Karena tinggal di rumah gitu. Masya Allah dari situ kan saya jadi harus ngajarin sholat jamaah, kemudian harus ngajarin ngaji karena mereka teman-teman difabel tuh juga karena tinggal di rumah perlu diperhatikan gitu kan sholatnya. Ya otomatis saya jamaah gitu, membimbing mereka. Difabelnya apa aja Mbak Iva? Gimana difabelnya? Iya, tunarungu kah atau tunanetra kah atau apa? Tunadaksa, kemudian sama tunarungu. Kalau yang pertama dulu tunadaksa kaki sama tangan seperti itu, tapi masih bisa menjahit. Ya, jadi mereka tuh dari yayasan ini pelatihan untuk difabel. Luar biasa ya. Jadi ke rumah tuh untuk magang, jadi untuk belajar karena memang teman-teman difabel tuh kesulitan mendapatkan akses pekerjaan. Dan karena memang harus ternyata dari situlah kemudian barokahnya buat Mbak Iva ya. Barokahnya itu, iya. Ya. Kalau saya keajaibannya itu sih dari situ kan terus mencarikan kegiatan apa ya habis maghrib, oh ya sholawat, oh ya ngafalin Asmaul Husna, oh belajar ngaji. Nah di situ tuh kayak diarahin gitu sama Allah. Masya untuk Allah. Itu. Nah keajaibannya Pak Yai. Nah tahan dulu Mbak Iva, Mbak Iva tahan dulu. Nah keajaibannya apa ya Kak Kumi? Iya jangan kemana-mana, nanti kita lanjut di segmen yang berikutnya. Iya setelah yang berikut ini. Tetap standby dengerin cerita Mbak Iva.